Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran PJOK ya. Tentunya bersama Miss Ruth. Kali ini kita akan mempelajari di tema 6 sub tema 3. Kalian bisa buka di halaman 62 ya. Materinya tentang gerak kombinasi berjalan, meliuk dan mengayun ya. Di sini Miss Ruth mau bacakan dulu ya. Tali atau benang adalah benda yang paling berguna untuk penyeimbangan dan pengatur arah layang-layang saat berterbangan. Selain dimanfaatkan untuk menerbangkan layang-layang, tali juga dapat digunakan untuk bermain. Terus bagaimana cara kita bermain menggunakan tali? Yaitu di bawah ada. 1. Kita harus menyiapkan bambu seukuran pensil ya. Terus siapkan tali dengan ukuran lebih panjang daripada bambu. Ikat pada kedua ujung bambu. Kalian bisa lihat itu ya. Kemudian bagaimana cara menggerakkannya? Pertama-tama pegang bambu pada salah satu ujungnya, rentangkan kedua tangan. Kalian bisa melihat itu gambarnya ya, di halaman 63 yang sebelahnya. Kemudian putar bambu dengan menggerakkan tangan secara memutar. Nah, itu bisa dilakukan bergantian menggunakan menggunakan tangan kiri, kemudian diganti lagi dengan tangan kanan. Kedua, liukan badan ke arah kanan sambil menggerakkan bambu arah memutar di atas kepala. Gerakan badan seperti menirukan pohon tertiup angin. Nah, berarti tangannya ditaruh ke atas ya, diluruskan ke atas, kemudian diputar, bambunya diputar sambil meliukan badan seperti pohon tertiup angin. Gerakan ketiga, kaki kiri ke depan, kaki kanan di belakang. Nah, kalian bisa lihat itu gambarnya ya. Badan meliuk ke arah kiri. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke kiri. Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali. Nah, kalian bisa lihat itu. Ya, berarti sambil meliukkan kakinya disilang ya. Ditaruh kaki kirinya, ditaruh di depan, dan kaki kanan ditaruh di belakang sambil meliukkan badan. Nah, kemudian gerakan keempat kebalikannya. Kaki kanan kemudian di depan, kaki kiri di belakang ya. Berarti gantian arahnya ya. Begitu cara melakukan permainan menggunakan dan meliuk menggunakan tali. Kemudian kita lanjut, bisa buka di halaman 67. Gerakan kincir angin dan kincir air. Kincir angin dan kincir air merupakan dua alat yang digunakan untuk memanfaatkan sumber energi. Kita dapat berolahraga dengan menirukan gerakan kincir angin dan kincir air. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama-tama kita harus berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu ya. Kemudian nomor 2, kedua tangan memegang bola di depan dada. Tangan dipegang. Pandangkan arah depan bawah. Lihat, kalian bisa sambil mengamati gambarnya ya. Bungkukkan badan ke depan. Kedua tangan tetap memegang bola di depan dada. Saat membungkuk, lutut tidak boleh ditekuk, berarti posisi lututnya tetap lurus ya. Putar badan ke kiri dan ke kanan. Setelah selesai berputar, geser langkah kaki ke kiri. Berarti setelah memutar melangkah ke kiri. Setelah memutar melangkah ke kiri ya, satu langkah. Setelah selesai berputar, geser satu langkah ke kanan. Berarti ke kiri, kemudian putar lagi ke kanan, ke kiri, kemudian ke kanan ya. Paham? Nanti Miss Ruth kasih contohnya seperti berikut. Ini contohnya. Seperti ini ya. Tali dan bambu atau pensil juga bisa. Kemudian ikatkan tali pada pensil. Tali sedikit lebih panjang ya daripada pensil agar nanti bisa digerakkan atau
putar. Nah, kurang lebih nanti bisa menjadi seperti ini anak-anak. Bisa dipahami ya anak-anak? Bagus sekali. Nah, berikutnya bagaimana cara melakukan gerakan senam irama tersebut untuk senam menggunakan tali ini? Pertama anak-anak, gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali di mana anak-anak memegang salah satu bambu lalu putar sambil menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Lihat contoh di sini ada seorang anak memegang tali yang telah diikatkan pada bambu atau pensil tadi, kemudian silahkan diputar. Kemudian sambil menggerakkan tangannya ya. Nah, diawali dengan menggunakan tangan kanan dulu ya. Silahkan gerakkan tangannya sambil memutar tali tersebut. Nah, berikutnya anak-anak silahkan ganti dengan tangan satunya yaitu tangan kiri. Kurang lebih seperti ini. Gerakannya sama anak-anak. Ya, bisa sambil memutar sambil bergerak ke kiri dan ke kanan. Paham ya anak-anak untuk gerakan pertama ini? Bagus sekali. Yang kedua anak-anak adalah gerakan menggunakan tali. Nah, namun di sini sambil meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Nah, lakukan seolah-olah anak-anak tertiup angin ya, meliukkan badan seperti tertiup angin. Nah, begini tentu anak-anak sambil memegang, sambil memutar talinya ya yang telah diikat di bambu. Gitu ya. Nah, sambil meliukkan badan seolah-olah tertiup angin. Bisa ya anak-anak? Nah, mudah ya. Bagus sekali. Nah, kalau sudah anak-anak, sekarang ganti menggunakan tangan sebelahnya lagi, yaitu kalau tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri. Kemudian lakukan gerakan seperti pada awal tadi. Ya, masih seperti tertiup angin. Wush, begitu ya. Nah, putar terus. Paham ya anak-anak untuk gerakan yang kedua ini? Yaitu sambil meliukkan badan dan memutar tali yang telah diikat pada bambu atau pensil anak-anak. Nah, yang berikutnya anak-anak menggerakkan bambu sambil berjalan dan meliukkan badan. Nah, setelah anak-anak tadi berhasil menggerakkan bambu atau tali yang diikat di bambu tadi, sekarang coba sambil lakukan sambil berjalan dan meliukkan badan. Ya, lakukan dengan iringan musik ya. Nah, jalan. Nah, liukkan badan. Begitu kurang lebih ya. Nah, intinya adalah ada gerakan berjalannya dan ada gerakan meliukkan badan ya. Nah, jika berhasil, coba kembangkan dengan gerakan memutarkan badan ya. Bisa ya? Baik. Nah, jika sudah anak-anak, coba dengan tangan sebelah kiri. Nah, sama lakukan dengan iringan musik juga ya. Jalan ini, kemudian meliukkan badan ya. Nah, juga tambahkan dengan gerakan memutar badan. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan latihan soal ya di halaman 77. Nah, di situ ada soal, nanti anak-anak bisa mengerjakan, Miss Ruth kasih tahu mana saja yang harus dikerjakan. Oke, cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga apa yang Miss Ruth berikan anak-anak dapat mengerti dan dapat memahaminya dan dapat mengerjakan soalnya dengan benar. Ya. Pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan jangan lupa selalu berdoa ya.
agar keadaan semakin membaik dan kita dapat berjumpa lagi di sekolah. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.